Selamat pagi Ibu Bapa, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kasih setia Tuhan yang terus menopang menaungi kita, memungkinkan kita bisa kembali dipertemukan di dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah pada saat ini. Mari kita mengawali dengan bersama kita memuji nama Tuhan. NKB nomor 138. Makin serupa Yesus Tuhanku. Kita nyanyikan bersama dengan tim worship dari Gereja Kristen Berbahasa Indonesia Kuala Lumpur bersama dengan Astrid Zebua dan iringan musik oleh Syah Sutanto. Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya dan hatiku senang, hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Padamu hidup penuh dan hatiku senang, hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena kami boleh terus mengalami pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami, yang memungkinkan kami bisa memasuki hari baru ini dalam keadaan baik. Bahkan sekarang kami boleh dihimpunkan lagi secara virtual di dalam persekutuan doa pagi ini. Ya Bapa, sertai kami, terangi hati kami, pikiran kami, agar lewat lagu-lagu yang kami nyanyikan, doa yang kami ucapkan, tapi juga lewat firman yang sebentar kami renungkan, kami boleh sungguh-sungguh makin mengalami kehadiran Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan rangkaian persekutuan doa pagi ini hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita baca, kita dengar, dan renungkan terambil dari surat Wahyu. Wahyu pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayat 22.
Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Demikian bunyinya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian kitab Wahyu ini. Maka berbahagialah setiap orang yang dengan kesungguhan mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya. Amin. Panas kagak, dingin enggak. Begitu tema perenungan kita dalam persekutuan doa pagi saat ini. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Laodikia pada zamannya adalah sebuah kota yang penting di Asia Kecil. Malah bisa dikatakan ia adalah salah satu kota terkaya, paling makmur. Laodikia adalah pusat perbankan dan keuangan. Ia juga pusat manufaktur kain dan pakaian. Bahkan Laodikia juga menjadi pusat pelayanan kesehatan dan sekolah kedokteran. Produk yang paling terkenal ke seluruh dunia adalah salep untuk pengobatan mata dan telinga. Tidak heran kalau karena semua itu orang Laodikia, termasuk jemaat Laodikia, sangat membanggakan diri mereka, kekayaan mereka, kemampuan mereka. Kondisi itu juga mempengaruhi cara jemaat berrelasi dengan Tuhan. Karena semua yang mereka perlukan secara material tersedia dengan melimpah, maka mereka kurang membutuhkan Tuhan dan kurang serius merawat relasi serta ketaatan kepada Tuhan. Bukankah di sana-sini kecenderungan seperti itu juga masih terjadi dan masih bisa terjadi? Bahwa ketika orang merasa berkecukupan, bahkan berkelimpahan,
Sangat boleh jadi orang jadi tidak merasa terlalu memerlukan Tuhan. Dan kalau orang merasa tidak terlalu memerlukan Tuhan, maka besar kemungkinan ia juga tidak akan serius merawat relasi serta ketaatan pada Tuhan. Apa yang kemudian terjadi? Jemaat Laodikia tidak menyangkal Tuhan sih, tidak. Mereka tetap melakukan kegiatan peribadahan dalam arti seperti yang kita kenal sekarang, kebaktian-kebaktian, persekutuan-persekutuan. Mereka menyanyikan lagu-lagu pujian. Mereka mendengarkan pemberitaan firman. Mereka memberi persembahan. Namun, semua itu tidak membawa perubahan apapun dalam keseharian hidup mereka sebagai umat Tuhan, selaku anggota-anggota tubuh Kristus. Perikop kita diawali dengan pernyataan tentang siapa yang menyapa jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Amin di sini tentu bukan nama diri. Dia adalah gelar. Gelar Amin mau menegaskan bahwa Allah yang mereka kenal, yang juga kita kenal di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, sesungguhnya lah Allah yang dapat dipercaya, Tuhan yang dapat diandalkan, yang kepadanya kita dapat bersandar, mempercayakan seluruh hidup kita. Mengakuinya sebagai Sang Amin mestinya berarti kesediaan jemaat Laodikia dan kesediaan kita untuk sungguh-sungguh menjadikan Tuhan Allah sebagai satu-satunya pemimpin hidup ini, dan ketulusan untuk mengandalkan Dia di dalam segala hal. Ternyata bukan itu yang dilakukan oleh jemaat Laodikia. Mereka lebih mengandalkan diri mereka sendiri. Kelihatan dari teguran keras yang Tuhan sampaikan. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Apa yang sebenarnya mereka perbuat sehingga Tuhan mengatakan mereka suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin? Panas kagak, dingin enggak. Ayat 17 mencatat begini. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Saudara, mereka, jemaat Laodikia, memang kaya raya. Secara material tidak kekurangan apa-apa. Namun justru karena kekayaannya itu yang diandalkan, maka di mata Tuhan sesungguhnya mereka melarat, malang, dan miskin. Mereka memang punya salep mata yang mujarab. Namun karena mereka tidak mengandalkan Tuhan, maka di hadapan Tuhan mereka sesungguhnya buta. Mereka menghasilkan kain indah, membuat pakaian yang mewah. Namun di hadapan Tuhan mereka sesungguhnya telanjang karena enggan mengandalkan Tuhan. Mereka mengira Tuhan sudah hadir dalam hidup mereka,
Tetapi sebenarnya Tuhan masih berdiri di muka pintu dan mengetok. Oh, saudara-saudara, betapa celakanya kita kalau kita juga terjebak dalam situasi serupa. Kita anggap dengan berbagai rutinitas aktivitas kerohanian yang kita lakukan, Tuhan sudah hadir, sudah masuk ke dalam hidup kita. Namun ternyata Tuhan masih berdiri di luar hati kita, berdiri di muka pintu hati kita. Ia belum lagi masuk. Makin celaka ketika kita gagal mendengar suara ketokannya karena kita begitu sibuk dengan diri kita sendiri. Sibuk dengan pikiran-pikiran kita yang berpusat pada diri sendiri dan bukan kepada Tuhan. Sibuk dengan berbagai rutinitas, termasuk aktivitas kerohanian yang kita lakukan sesuai dengan selera dan kemauan kita masing-masing. Doa pagi, seperti yang kita lakukan sekarang, adalah salah satu momen di mana kita bisa meneduhkan hati dan pikiran kita untuk mendengar suara Tuhan dan membuka pintu hati kita ketika Ia mengetuk, agar Dia sungguh-sungguh masuk, hadir sebagai Sang Amin dalam hidup kita. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Betapa indahnya. Maka mari, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ampuni kami kalau mungkin kami beranggapan Engkau sudah masuk di dalam hidup kami. Engkau sudah hadir, berkuasa dalam hati kami. Tapi bahkan sebenarnya Engkau masih berdiri di muka pintu hati kami. Karena kami masih tetap mengandalkan diri kami sendiri, kekayaan kami, kepandaian kami, status kami, dan seterusnya. Kami melakukan banyak aktivitas kerohanian, pelayanan, tetapi semua itu bukan dalam rangka kesungguhan kami untuk menundukkan kehendak kami pada kehendak Tuhan, untuk sungguh-sungguh mengakui dan mendemonstrasikan pengakuan kami bahwa Engkau adalah Sang Amin. Maka Tuhan, tolong kami, bangkitkan dalam diri kami kemauan, kesungguhan untuk merawat sikap hidup sesuai dengan pengakuan kami bahwa Engkaulah di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, Sang Amin. Sehingga kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau, bersandar hanya kepadamu di dalam segala perkara. Dengan kerinduan dan keyakinan seperti itulah, maka saat ini kami berdoa bagi para anggota, simpatisan, beserta keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dengan sakit yang serius, yang mereka idap, dan yang sampai sekarang masih belum bisa terobati dengan tuntas. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan pengasihan pemeliharaan Tuhan. Perkenankan kami menyebutkan beberapa nama: Ibu Marliana,
Ibu Damayanti, Angel. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang menjadi kelemahan tubuh dan kesakitan yang mereka harus alami. Maka kiranya Tuhan bagi mereka dan juga saudara-saudara kami yang lain, di dalam pergumulan sakit, penyakit mereka ini, kelemahan tubuh mereka ini, Tuhan yang berkenan untuk terus menjamah. Tuhan yang menyempurnakan upaya pengobatan, perawatan yang dilakukan. Tuhan tambahkan keteguhan iman, pengharapan, penyerahan mereka seisi keluarga tetap hanya kepadamu. Sehingga mereka tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan, bersyukur bahkan memuliakan Tuhan di dalam kelemahan tubuh yang masih mereka alami. Bapa juga yang turut campur tangan untuk berbagai upaya yang dilakukan, untuk pembiayaan-pembiayaan yang diperlukan. Tuhan, Engkaulah yang mencukupkan semuanya. Kami berdoa ya Bapa bagi keluarga-keluarga muda yang masih bergumul dengan kerinduan mereka untuk bisa mendapatkan keturunan. Untuk pasangan-pasangan yang akan melangsungkan pernikahan mereka. Untuk keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan karena ketidakharmonisan relasi. Untuk hal-hal yang terkait dengan urusan keluarga ini, kami memohon ya Bapa, kiranya Engkau jugalah yang selalu dijadikan andalan di dalam upaya-upaya untuk mencari jalan keluar bagi pergumulan yang dihadapi itu. Ya Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk situasi di mana telah terjadi peningkatan paparan COVID yang dari hari ke hari masih tetap bertambah, yang juga dialami oleh beberapa anggota dan simpatisan. Ya Tuhan, kasihanilah mereka, biarlah mereka Tuhan tolong untuk bisa menjalani proses pengobatan dalam isolasi, entah secara mandiri ataupun dalam perawatan di rumah sakit, dengan penuh pengharapan yang tertuju hanya kepadamu. Mereka boleh berserah penuh kepada Tuhan, dan tangan kasih Tuhan yang terus menjamah mereka, menopang mereka. Ya Bapa, kami berdoa bagi upaya-upaya pemerintah di dalam menanggulangi situasi ini. Tuhan yang menambahkan hikmat untuk keputusan, kebijakan yang diambil. Tapi juga Tuhan terus tambahkan kesungguhan pada setiap anggota masyarakat untuk menaati apa yang memang menjadi kewajiban di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir ini. Termasuk juga bagi gereja Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat kepada para pemimpin gereja untuk dapat mengambil langkah-langkah sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang paling dapat dipertanggungjawabkan di tengah situasi yang bisa berubah setiap saat ini, agar kebijakan-kebijakan yang diambil menjadi kebijakan yang memuliakan nama Tuhan, yang juga didukung oleh segenap anggota dan simpatisan, karena sama-sama menyadari itulah bagian dari tanggung jawab yang harus diperbuat. Ya Bapa, kami memohonkan campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, juga di dalam rangkaian kegiatan gerejamu, khususnya di Gading Indah, dengan bulan keluarga yang masih berlangsung di bulan Juli ini, dengan persiapan untuk bulan musik di bulan Agustus. Kiranya Tuhan yang sempurnakan kesiapan-persiapan yang dilakukan, agar lewat berbagai kegiatan itu nama Tuhan makin dimuliakan, dan jemaat serta simpatisan boleh makin
berakar, bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus dan berbuah bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara, kita menyanyikan lagu penutup NKB nomor 183. Dulu ku mencari. Kita nyanyikan bersama dengan anak-anak terkasih. Vokal oleh Herlina Setiawati dan piano serta aransemen oleh Heidi Kabul. Dulu ku mencari. Mencari hanya kurnia, kini ku beroleh yang memberikannya. Dulu perasaan pandu bagiku, kini firman Tuhan yang membimbingku. Dulu susah payah, giat berlelah, kini pasrah diri, aku berserah. Dulu kematian membayangiku, kini keselamatan milikku penuh. Aku puji Yesus tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Aku puji Yesus tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Demikian perjumpaan kita di dalam persekutuan doa pagi pada saat ini. Selamat melanjutkan perjalanan di hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Selamat terus mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara, di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi. Arahkan hati saudara pada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.